Jangan dikira bahwa proses adjudikasi itu hanya pada persoalan perdata atau pidana. Di dalam tata negara juga ada adjudikasi. Ya. Misalnya ada satu buku bagus, Comparative Constitutional Law and Policy, ya. Ini satu buku bagus, buku baru tahun 2000 dari Cambridge tahun 2017. Buku ini bicara tentang bagaimana konstitusi. Ya, teman-teman hukum konstitusi, hukum tata negara harus punya beberapa buku ini. Saya punya beberapa buku yang bisa tata negara. Proses adjudikasi itu tidak hanya di dalam perdata, tapi juga ada dalam perdana dan di pidana, dan juga ada dalam konstitusi. Misalnya ada satu tulisan di sini judulnya Constitutional Adjudication on Religion and Religious Freedom. Persoalan-persoalan agama, persoalan konflik agama itu seringkali diselesaikan secara constitutional adjudication. Jadi bagaimana adjudikasi itu bisa level tata negara biasanya. Nah, tadi sebelum saya menjelaskan ke pertanyaannya Bu Sukma, saya jelaskan ini dulu. Jadi proses adjudikasi itu tidak hanya pada proses-proses yang perdata saja, konflik perdata. Pada konflik tata negara itu seringkali dengan proses adjudikasi. Dan dia lebih enak. Kenapa proses-proses adjudikasi itu menjadi lebih enak? Karena di dalam proses adjudikasi semua pihak terlibat. Saya sudah katakan kemarin ketika kita bicara pada politik dan demokrasi bahwa terciptanya masyarakat yang partisipatif adalah bagian dari tujuan demokrasi. Dan ketika hukum itu diselesaikan secara non-litigatif, tidak melalui pengadilan, dengan proses-proses adjudikasi, dengan proses non-litigasi, maka sudah menjadikan negara itu negara yang bagus. Ya. Negara yang sama posisinya. Jadi ada proses namanya proses demokrasi. Ada equality. Nah, kalau kemudian jadi dalam kapan proses-proses dispute resolution ini ada? Proses dispute resolution ini adalah bagian dari berkembangnya masyarakat menjadi masyarakat yang egaliter, yang sama. Maka penyelesaiannya itu dispute resolution. Ya. Kalau masyarakatnya itu egaliter, sama, maka biasanya penyelesaian dispute resolution. Nggak mau bawa ke pengadilan. Kenapa tidak mau membawa ke pengadilan? Karena pengadilan itu adalah jalan terakhir dari penyelesaian sengketa-sengketa yang ada di masyarakat. Jangan dikira bahwa pengadilan itu adalah jalan pertama. Tidak. Pengadilan itu jalan terakhir. Ya. Pengadilan, apakah pengadilan konstitusional dan lain sebagainya, itu jalan terakhir. Ya. Jalan pertama sebuah penyelesaian sengketa di dalam masyarakat yang modern itu adalah dispute resolution. Walaupun, saya katakan, walaupun dispute resolution ini dikatakan sebagai sesuatu yang modern, tetapi di beberapa masyarakat adat, penyelesaiannya sudah menjadikan dispute resolution sebagai salah satu bagian. Kenapa kemudian masyarakat adat menjadikan dispute resolution sebagai bagian dari penyelesaian sengketa? Karena di dalam salah satu kisi-kisi prinsip hukum adat adalah egalitarian. Coba. Ya. Tuh. Tuh.
Jadi penyelesaian dispute resolution, penyelesaian sengketa melalui dispute resolution sudah terjadi dahulu. Misalnya kalau di dalam prinsip hukum Islam adalah arbitrase. Dalam Al-Quran dikatakan kaidah hakamtum, menunjuk hakam, menunjuk seorang arbiter. Itu sudah lama. Nah proses proses yang sudah lama itu kemudian terus berjalan sehingga dibakukanlah menjadi sebuah dispute resolution dengan lembaga-lembaga baku. Misalnya di Indonesia dikenal dengan BANS, Badan Arbiter Nasional. Ada Badan Mediasi Nasional. Itu sudah dibakukan. Sudah diformalkan dalam bentuk sebagai lembaga formal di dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi ada Badan Arbitrase Nasional, ada Badan Mediasi Nasional, ya itu sudah dibakukan dan diformalkan. Tetapi ada dispute resolution lain yang belum dimasukkan di dalam negara menjadi alternatif dispute resolution. Yang saya bahas dengan Saudara Sukma. Saudara Sukma mengatakan bahwa kemudian banyak dispute resolution yang tidak sesuai. Yang mana dulu? Di dalam pidana, saya katakan di dalam pidana dan di dalam tata negara, banyak proses-proses dispute resolution yang tidak diformalkan. Saya katakan tidak diformalkan. Dalam pidana misalnya, penyelesaian dispute resolution secara alternatif diselesaikan di kepolisian, di mana polisi sebagai wasit dalam sengketa-sengketa pidana. Contoh, adanya surat perjanjian antara para pihak yang mengadukan. Kemudian ada pihak yang mencabut laporan. Itu dalam pidana. Dalam pidana, polisi itu sebagai alternatif dispute resolution. Jadi polisi itu bisa menjadi, kantor polisi itu bisa menjadi tempat penyelesaian sengketa, ya, di dalam pidana. Dan itu tidak dibakukan. Itu tidak dibakukan dan tidak diformalkan dalam sistem peraturan hukum di Indonesia. Tidak ada. Ya, tidak ada itu. Polisi kemudian mendamaikan pihak yang berperkara itu nggak ada. Karena tugas polisi itu sebetulnya nangkep orang. Kan gitu. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi ada tugas lain. Dia sebagai pengayom. Yaitu mendamaikan. Dan proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah alternatif dispute resolution. Why? Menggunakan kata alternatif karena dia tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kan bahasanya alternatif. Dan ingat, proses penyelesaian berperkara menggunakan alternatif dispute resolution di kepolisian itu sebetulnya melawan hukum karena dia adalah diskresi dari pejabat kepolisian. Ya, karena polisi kan harusnya ketika ada laporan pengaduan ada pemukulan kan harus diselesaikan. Nah, dia enggak. Dia panggil orang yang berperkara. Kamu dipukul. Ya, kamu dipukul ya? Iya. Udah deh, gini aja deh, damai aja. Nah, ini kamu gimana nih mau damai nih? Oh iya, saya mau damai. Udahlah, saya kasih uang. Oke, udah ya, cukup ya. Oke, saya memaafkan. Selesai. Itu adalah bagian dari alternatif dispute resolution. Jadi penyelesaian hukum itu tidak melulu, penegakan hukum itu tidak melulu membuat orang itu harus dipenjara. Ya, ini dalam kerangka teman-teman HPI, di dalam persoalan pidana tidak melulu harus dipenjara. Tidak melulu harus dihukum, tidak melulu harus dipunish, dalam arti punish secara baku. Ketika orang mukul orang lain, dia bisa dihukum dengan membayar denda. Cukup kan? Ya, bayar denda sekali pukul dia kena 20 juta. Ya orangnya minta 20 juta sampai 100 juta. Ya bayarlah, kalau enggak bawa aja ke sidang kan gitu kan.
Nah, karena apa? Itu hukuman. Dan yang dipukul itu kan orang. Yang dipukul merasa bisa dibayar 100 juta, terus mau apa? Emang kita mau ikut campur? Nggak bisa dong. Ya. Wah ini nggak, yang mukul itu duitnya sampai miliar-miliaran, silakan aja mukul 100 orang, kan juga duitnya habis. Kan gitu. Jadi keadilan itu dalam pidana bukan, jangan dipandang sebagai keadilan yang kolektif. Ada keadilan yang bersifat kolektif, misalnya dalam persoalan korupsi, itu keadilan bersifat kolektif. Dalam persoalan hak pelanggaran hak asasi manusia, itu bisa diangkat dalam masalah kolektif, pidana yang bersifat kolektif. Tapi kalau dalam hal yang bersifat person, itu penyelesaiannya cukup dengan penyelesaian dispute resolution, yaitu konflik di antara kedua orang itu diselesaikan. Misalnya ada orang berkelahi, sama-sama berkelahi, sama-sama lapor polisi, kan itu bikin masalah sebetulnya. Kenapa sih nggak damai aja, selesai kan? Nah, kalau misalnya salah satu merasa lebih kuat, bahwa saya nggak berkelahi, Pak, saya dipukulin. Oke, ada bukti, ada saksi, ya udah nanti polisi tinggal menyelesaikan. Itu jadi penyelesaian di kantor kepolisian itu salah satu alternatif dispute resolution. Ya, salah satu alternatif dispute resolution. Tidak kemudian kenapa tidak di kejaksaan? Kenapa tidak di pengadilan? Ada di pengadilan penyelesaian itu dengan resolusi, tapi kan udah panjang ceritanya. Karena harus melewati pembuatan BAP, harus melewati pembuatan dakwaan, harus ada penahanan dalam kota, sampai pembayaran hakim, dan itu memakan waktu yang amat panjang dalam perkara pidana. Bagaimana di dalam tata negara? Dalam tata negara, proses alternatif dispute resolution biasanya lebih tidak terlihat lagi. Karena mereka ada di dalam parlemen. Dengan misalnya melakukan koalisi, melakukan jenggal pendapat. Ya. Penyelesaiannya dengan pendapat, perubahan dari rancangannya begini, nanti undang-undang bunyinya begini. Itu bagian lobby. Lobby itu bagian dari alternatif dispute resolution dalam masalah konstitusi. Ya. Selain proses-proses yang lain. Nah, penyelesaian konflik masalah ketatanegaraan suka diselesaikan di dua, misalnya di Mahkamah Konstitusi, ya, atau di Mahkamah Agung dengan judicial review pada level undang-undang. Ya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi penyelesaiannya adalah penyelesaian pemahaman konstitusional, sedangkan Mahkamah Agung pada penafsiran daripada undang-undang. Nah, itu alternatif dispute resolusinya. Ya. Tapi dispute resolusi di dalam tata negara tidak terlihat, tapi kalau udah jadi undang-undang, konfliknya kemudian ketama sama rakyat, konfliknya sama pihak-pihak kepentingan. Kalau pihak-pihak kepentingan biasa konfliknya kemudian penyelesaian melalui lobby, tapi kalau misalnya bersama rakyat diwakili oleh NGO melakukan mekanisme, tidak melakukan mekanisme alternatif dispute resolution, tapi langsung membawa ke pengadilan, itu beda. Ya, nah. Jadi orang banyak melihat di dalam alternatif, orang melihat apakah di dalam alternatif dispute resolution ini ada bentuk keadilan? Itu pertanyaannya kemudian. Ada bentuk keadilan nggak? Ya. Kenapa? Karena di dalam alternatif dispute resolution ini bicara keadilannya jangan bicara pada keadilan yang bersifat umum. Tapi bicara pada keadilan orang yang berperkara. Ingat ya, di dalam alternatif dispute resolution. Di dalam sejarahnya, alternatif dispute resolution ini pada perkara-perkara perdata. Kemudian, alternatif dispute resolution merambah masuk pada perkara-perkara pidana. Sampai kemudian alternatif dispute resolution merambah masuk pada persoalan-persoalan tata negara. Jadi pertama yang perdata, misalnya di dalam perkawinan, pembagian waris. Daripada bawa ke pengadilan,
maka selesaikan secara dispute resolution, yaitu di luar pengadilan. Ya. Ya. Jadi ketika dispute resolution itu terjadi, maka sebetulnya sudah membuktikan bahwa masyarakat itu emang udah bagus, sudah maju, sudah sudah egaliter, nggak mau. Kenapa penyelesaian di pengadilan itu? Kalau penyelesaian di pengadilan adalah bicara win or loss, ya, siapa menang dan siapa yang kalah. Tapi ketika bicara di dispute resolution, alternative dispute resolution, maka bicaranya bukan win or loss, tapi win-win solution. Ya, tidak loss-loss solution. Jadi kalau di pengadilan bicara pihak yang menang dan pihak yang kalah, tetapi ketika bicara alternative dispute resolution, maka bicara pada sama-sama menang dan bukan sama-sama kalah. Ya. Alternative dispute resolution itu bukan bertujuan untuk meniadakan hukum, tetapi alternative dispute resolution bertujuan untuk penyelesaian hukum pada pihak-pihak yang berperkara tanpa melalui jalur pengadilan, baik yang formal atau yang tidak. Jadi penyelesaian, sehingga tadi saya katakan keadilannya itu bukan keadilan yang bersifat umum. Keadilannya dilihat pada keadilan-keadilan orang yang berperkara. Jadi ketika ada Sukma dan Iqbal kemudian berperkara, ya keadilannya menurut mereka berdua, jangan keadilan menurut orang lain. Kalau keadilan menurut orang lain ya nggak bisa. Restoratif justice adalah sistem keadilannya, Bang. Konsep keadilan yang dipakai adalah restoratif justice, yaitu merestore keadilan kepada orang. Bentuknya, bentuk bagaimana penyelesaiannya secara hukum itu adalah dispute resolution. Gitu, Bang. Contoh, kamu dipukul orang, oke? Kalau kamu mau lapor silakan, bisa. Tapi bisa juga misalnya kamu bilang, gue nggak butuh ini kok, gue dipukul, gue bayar rumah sakit 1 juta, aku minta 1 miliar, udah lu bayar, gue selesai ini masalah, kan gitu ya. Gue 1 miliar aja lu bayar gue selesai ini masalah. Ternyata dia punya duit 1 miliar, ya udah, cabut gugatan kan, kelar kan. Lu dapat duit, nah, kamu kehilangan sepedamu harganya 150 juta. Ya, enggak ada ya, sepeda 150 juta, 150 ribu dah lo beli sepeda 150 ribu dicolong orang, kemudian orangnya nyolong lo bilang ya beliin sepeda gue lah harga 1 juta kan gitu, itu udah cukup. Atau beliin sepeda dengan harga yang sama, itu udah cukup. Jadi restoratif justice itu, to restore justice, siapa yang berperkara? Ya, yang berperkara itu siapa? Di restore. Ya. Nah, tetapi dalam bentuk apa? Dispute resolution. Gitu. Sama dengan itu. Jadi intinya adalah bahwa kemudian ketika dia melakukan dispute resolution, orang ini pada sengketa ini pada pihak yang sama, egaliter, sama. Ya, sengketa-sengketa itu sama kayak sengketa penyiaran publik, itu sebetulnya bukan hukum itu. Komisi penyiaran publik itu bukan hukum, bukan pengadilan. Komisi penyiaran publik itu kan sama aja kayak badan arbitrase dalam hal informasi publik. Karena ini bukan pengadilan itu. Informasi publik itu cuma bicara pada level level sama-sama level. Jadi itu adalah alternatif dispute resolution. Ya, pengadilan pajak
Itu yang agak aneh karena hakimnya siapa? Hakimnya dia, pelaksananya dia. Ya. Apakah dispute resolution itu bisa dengan ikut? Apakah dispute resolution itu bisa nggak pakai ketemu? Kalau ikut aja bisa, apalagi dispute resolution. Cuman persoalannya kan, begini Bang. Dispute resolution itu kenapa? Ini dalam PSBB, apakah dia harus bertemu? Ya namanya, memang beda di dalam perkara-perkara. Ini kan nggak pakai hakim. Nggak ada acaranya kalau di dalam dispute resolution, ya cuman kita ngobrol-ngobrol aja. Ada masalah, ini ada masalah, ya. Kamu ada masalah ini, kamu ada masalah, ketemu di depan saya, kemudian ngobrol. Bisa nggak pakai apa namanya nggak ketemu? Bisa pakai online. Dan suka banget terjadi karena online itu kan sudah bukan bicara satu arah, sudah kayak orang ngobrol aja, kayak kita gini bisa ngelihat ngobrol. Jumlah ketemu paling 2 orang kan, itu nggak ada masalah kalau di dalam PSBB ini. Cuman apakah hukuman buat orang PSBB ini pakai alternatif dispute resolution? Oh ya tidak. Makanya hukuman yang paling bagus itu bukan kurungan badan. Hukuman yang paling bagus buat pelanggar PSBB ini adalah hukuman denda. Lo kalau badan gimana sih? Kalau badan lo misalnya nih si Afrizal cuma sama ya, ketemu ngumpul, ditangkap polisi, dimasukin ke penjara, kan ngumpul-ngumpul lagi dalam penjara. Karena nggak boleh kan ngumpul. Gimana sih? Ya, mendingan denda. Kalau di Belanda itu denda. Dan dendanya gede, 4 juta. Nggak ada kurungan. Mendingan denda. Kalau di India nggak pakai denda. Di India pakainya hukuman pecut pantat. Ya kan, makanya di India itu kan korban COVID cuman 2 juta, korban pantat bengkak sampai 5 juta, 10 juta, karena dia langsung disabet-sabetin kan, karena dia nggak pakai denda. Kalau di Belanda pakai denda, untuk PSBB-nya pakai denda. Nah itu, kalau pakai misalnya PSBB, orang ditangkap di PSBB, masukin dalam penjara, lah di kantor polisi semua orang kena COVID, malah kena COVID semua. Ya, ini yang kadang-kadang agak lucu juga kita ini. Tidak semua pidana itu, Bang. Pidana itu tidak melulu harus kurungan badan. Denda itu pidana. Denda itu pidana. Jangan salah, orang berpikir, oh kurungan badan, oh enggak, denda itu pidana. Kerja sosial itu pidana. Sekarang nih orang yang kemudian ketangkap PSBB, suruh nyapu jalanan, kagak dibayar, sakit hati. Itu pidana itu. Jadi pidana itu not only penal, not only orang itu dipenjara, masukin penjara, dibui, enggak. Orang kerja sosial, orang bayar denda, kerja misalnya bersihin got, itu pidana itu. Tuh dia bersihin got setangsel. Oh ya malu Pak. Bersihin got setangsel, dibayar orang juga nggak sanggup, dibersihin tuh got. Nah itu pidana. Makanya tidak melulu pidana itu adalah sebuah kurungan badan. Tapi pidana juga bisa dengan denda. Pidana juga bisa dengan kerja sosial yang tidak dibayar. Oke Mas Uril, jadi bisa mungkin.